Wakil Gubernur Jakarta, Pak Ahok, di sela-sela waktunya menyiapkan beberapa rapat, menerima Sido Trijaya untuk wawancara seputar perkembangan Kota Jakarta yang akan berulang tahun pada tanggal 22 Juni. Selamat pagi, Pak Basuki. Selamat pagi. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Kelihatannya seger, mungkin sudah sarapan di Bangka pagi-pagi begini. Sudah olahraga, udah mandi ya segar. Sudah olahraga. Jadi setiap hari memulai pagi itu jam berapa? Saya biasa 7:30 sudah sampai di sini. 7:30 sudah sampai di kantor. Dari rumah dinas jam berapa? Saya tidak tinggal di rumah. Oh, masih di rumah pribadi ya? Pribadi jam 7. Jadi olahraga jam berapa itu? Olahraga harus jam 5 mulainya. Jam 5 mulai. Dengan olahraga teratur, makan teratur, harusnya nggak boleh marah-marah setiap hari. Saya tidak marah-marah tiap hari, orang aja pikir marah-marah tiap hari. Saya mencatat Pak Ahok pernah marah sama staf yang waktu itu tidak paham pakai iPad. Kemudian marah sama mahasiswa, marah lagi sama pejabat yang paling tinggi soal IKTP, lalu marah sama warga Pluit. Ini taktik atau strategi atau apa ini soal marah-marah ini? Itu namanya bukan marah-marah tiap hari. Itu marah kepada semua orang yang ngeyel aja. Jadi hanya orang yang ngeyel aja yang dimarahin. Ya, kita waktu udah itu padam gitu kan. Jadi kan persoalan kan boleh dikatakan 40 tahun punya persoalan. Yang salah jangan benar. Ya kita cuma ada dua pilihan. Kita ikutin baik-baik. Oke. Kita ikutin juga jadi konyol kan. Kita cuma ada dua pilihan sebetulnya. Kita masuk sini, makanya teman saya bilang masuk sini bukan alhamdulillah nih, tapi istighfar 3 kali nih. Jadi menjadi pejabat itu bukan hal yang disyukuri, tapi harus istighfar. Iya, dia bilang innalillahi masuk sini. Artinya itu marah-marah itu bisa dianggap bagian dari strategi untuk segera menegakkan bendera di tengah-tengah yang orang yang begitu tidak patuhnya pada hukum dan semau-maunya. Saya kira juga bukan strategi gitu ya, kita hanya alami saja. Saya kira kemarahan itu juga memang sifat dasar manusia. Manusia bisa marah, ada emosi, bisa ketawa. Ya kalau lihat kondisi kayak begitu kita tidak marah, justru kita heran ada apa sama kamu gitu. Jadi kemarahan itu justru menunjukkan bagaimana merepresentasikan situasi yang memang dihadapi saat ini. Iya, yang penting kita marah itu tidak marah terusan atau kesurupan, tapi tidak bisa mengendalikan diri kan. Ya, saya biasa-biasa. Kalau saya marah terus saya kena stroke. Itu sih harus dijaga dengan olahraga dan makan yang teratur. Kalau pikiran sebetulnya. Pikiran. Oke. Ini KCS yang paling hangat sekarang. Tiba-tiba ada rencana interpelasi dari anggota DPR. Bagaimana Anda melihat upaya baik yang dilakukan pemerintah justru kemudian dijawab oleh katakanlah mereka legislatif rekanan kerja sebetulnya dari eksekutif. Justru mereka ingin menjungkalkan pemerintah yang lagi berkuasa. Ya, saya tidak tahu sama orang politik, kadang-kadang aneh-aneh juga dengan orang politik. Ya, sebetulnya kita setiap saat bisa ditemui, coba aja lihat di ruangan kita. Semua orang bisa datang, masyarakat yang bisa datang tanpa pengawalan, tanpa penjagaan. Kami dipanggil ke DPRD juga, saya datang berapa kali, ketua fraksi, ketua DPRD, saya datang aja. Orang dekat kok mau jalan ke belakang. Dia cuma gara-gara 16 rumah sakit isu muncul lalu ribut. Kalau ribut itu kalau orang tidak dapat KJS, kalau ribut gitu kan, tidak dapat pelayanan. Nah dulu tidak pernah ribut. Orang kalau mau sakit mesti cari SKTN. Kalau sakitnya Jumat, Senin, mati duluan. Sekarang tidak perlu lagi gitu kan. Nah kalau soal rumah sakit kurang, ya kalau udah kurang ya salah kalian. Udah jadi DPRD gitu lama kok nggak buat rumah sakit, nggak nambah gitu kan. Memang fakta rumah sakit kita kurang, karena kita preventif, promotifnya kurang. Jadi kita itu di puskesmas itu lebih banyak fungsinya pengobatan, kuratif. Jadi boleh dikatakan 70-80% warga kita itu tidak perlu masuk rumah sakit kalau dia ngerti pola hidup yang bersih.
Nah, kenapa Pak Gubernur pengen buat rumah deret, kampung deret, ingin pindahkan orang kawasan kumuh ke rumah susun, nah supaya hidupnya lebih sehat. Faktanya orang Jakarta sebagian kan memang kurang ajarnya di situ kan. Udah dudukin tanah negara minta ganti 3 juta lagi. Ya kan ngeyel. Minta uang kerohiman. Iya, bukan yang rohim mah harusnya yang didudukin yang mesti dapat rohim, bukan yang menduduki. Iya. Ini belas kasih ini bolak-balik gitu loh. Ya, makanya saya bilang di Jakarta kalau kita tidak tegasin, yang salah dibenarkan, yang benar ya salah. Coba saya bilang kalau kita bangun rumah di tanah kita, milik kita sendiri, asli, pakai uang pajak, gara-gara tidak ada IMB dibongkar, tidak dapat ganti rugi. Kenapa? Karena peraturan. Padahal tanah kita sendiri. Iya, harusnya itu melanggar HAM saya dong. Iya. Saya tidak ganggu Anda, uang saya, rumah saya, tanah saya. Kenapa? Ini kan melanggar HAM. Kita tidak melanggar HAM, tidak pernah dituntut melanggar HAM kan? Karena kita patuh sama aturan di negara ini loh. Oke. Tapi sebaiknya kalau saya bikin rumah di tanah negara, di tanahnya orang, waktu mau diusir saya lebih galak, saya keluarin golok, nggak diusir-usir. Masih kasih kerohiman bayar sama saya per meter berapa? Bangunan saya, tanah saya. Kalau tidak melanggar HAM. Jadi HAM yang mana dibolak-balik seperti itu gitu loh. Makanya di Jakarta itu persoalannya. Nah. Jadi kalau berani ngemplang tanah orang, Anda dapat duit. Asal galak. Iya. Kalau ada bos WC bisa naik Mercedes 2 pintu. Dia bikin WC pakai air pump kita murah-murah 1.050. Sewain MCK, nanti cuci kakus itu loh. Dan dibangun di atas tanah negara. Tanah negara. Nanti lama-lama istana negara Monas balik kota dudukin orang. Dapat duit. Oke. Nah, cara pikir itu yang kemudian Anda sebut warga Pluit yang tidak mau diusir itu sebagai komunis. Bukan mereka yang komunis, tapi cara pikirnya yang komunis. Betul, saya tidak bilang semua warga Pluit. Warga Pluit udah 1.200 lebih pindah ke Marunda. Ini kelompok yang datang kepada saya dengan LSM menuntut pembagian lahan di atas waduk. Saya bilang kalau bisa bagi juga tidak cukup. Anda tutup sampai 7.000 rumah. Terus mintanya tidak mau rumah susun, mau rumah 2 lantai. Makanya saya bilang kalau udah miskin ya tahu diri. Dikasih rumah susun nuntut rumah 2 lantai. Gimana saya bilang ente gitu loh. Terus kita mau minta bagi setengah. Makanya kalau anda minta bagi setengah, kamu ini otaknya komunis nih. Kan dia pulang ke sana bilang saya bilang semua orang waduk komunis. Kita mah provokator. Terus dia bilang semua orang miskin dihina Ahok. Yang saya bilang tahu diri itu orang miskin kayak kamu yang nuntut dikasih rumah susun minta rumah 2 lantai, minta sertifikat. Makanya saya bilang kalau saya usir Anda tanpa kasih Anda rumah, saya kapitalis yang punya uang yang berkuasa. Tapi kita Pancasila dijamin Undang-Undang Dasar bahwa orang miskin yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi Anda harus pindah ke rumah susun. Jadi bukan hanya mengusir, tapi memindahkan. Pindahkan. Anda tidak terus kalau nggak punya KTP yang mana bisa saya urus? Kita kantor di Merdeka Selatan bukan Merdeka Utara kok. Kan jadi memang konyol nuntut sertifikat. Saya bilang rumah susun sewa saja dikasih Anda tinggal, Anda masih over sewa orang lain. Coba lihat rusun-rusun di DKI yang ditinggalin siapa sekarang? Dijualin. Apa kasih kamu sertifikat? Kita tanya ada satu survei 67 tahun kakek-kakek. Kenapa kayak dijual? Jual 45 juta rusun di Kemayoran. Ini orang yang ada LSM yang kasih tahu saya. Kenapa? Dia bilang saya dari lahir sampai tua ini tinggal di pinggiran sungai. Sekarang dusun saya ada yang mau over sewa 45 juta. Saya ambil aja. Saya balik lagi ke sungai. Sewanya balik lagi ke pinggir sungai. Iya, kan sama. Ini manusiawi. Nah, kalau kita menghadapi warga seperti ini, kita seperti orang tua juga. Kalau Anda punya anak yang borosin harta, tukang judi, Anda mau nggak titipin harta semua? Tidak mungkin. Tapi Anda juga tidak mungkin membunuh dia kan? Tetap kasih dia makan. Nah, inilah fungsi pemerintah. Jadi ini lebih banyak oknum-oknum LSM yang main. Tuan tanah yang nyewa-nyewain. Makanya kita udah punya data, kita mau kejar pajaknya mereka biar bangkrut. Karena kalau kamu menyewakan lahan, menyewakan rumah kan mesti kena pajak final 10%. Ditambah lagi pelanggaran pidana kan. Jadi udah harta yang kita mau kejar pajak, kita mau pidanain. Gitu aja. Di Pluit itu ada mafia tanah.
Faktanya ada, kita punya nama-namanya lengkap kok. Oke. Yang kuasai tanah begitu banyak. Apakah di setiap daerah yang sulit diambil tanahnya untuk pembangunan negara? Nanti kan kita akan menghadapi juga untuk MRT yang katanya juga ditolak beberapa orang. Apakah itu permainan mafia tanah juga atau seperti apa? Kalau MRT lain kasus. Ini satu persepsi sekelompok orang mengatakan yang dilewati MRT akan jadi kumuh lalu tokonya sepi. Makanya saya bilang, mumpung sekarang tanah lagi mahal-mahal di Jakarta, jual aja tanah kami kan. Oh nanti kan udah ada MRT akan sepi. Karena menurut teori, bukan teori, fakta di seluruh dunia, yang dilewati MRT itu akan tinggi harga propertinya. Apalagi kita sudah memberikan izin, kamu punya koefisien luas bangunan tuh bisa lebih spesial. Kamu bisa bangun bangunan yang tinggi di daerah yang dekat-dekat MRT. Karena tidak perlu banyak parkir mobil, ada bisa. Jadi tanahnya akan lebih mahal di sana. Ngotot. Kenapa? Kalau dekat melanggar GSB mereka rupanya ruko-rukonya. Mereka bilang macam-macam kita bongkar aja melanggar GSB. Ya kan? Jadi memang mau demo-demo kumpulin aja sepanjang jalan. Kita bilang kita udah siapin BUMD. Kalau dia mau jual sepanjang jalan itu kita beli. Artinya tidak ada yang dirugikan dengan pengambilan tanah tersebut. Kita tidak mengambil tanah kok, cuma lewat depan jalan, depan toko dia tidak terima. Bahkan tonggaknya pun tidak akan masuk di tanah-tanah warga. Tidak ada. Kalau yang kena di Fatmawati di Lebak Bulus ya kami bayar dari pembebasan. Oke. Dalam hal KJS, fluid, kemudian MRT, sepertinya ada komunikasi yang mampet dengan warga atau dengan para mereka yang akan terkena pembangunan itu. Kalau mendengar penjelasan ini kan semuanya baik-baik saja. Sebetulnya bukan mampet. Kayak di Pluit itu saya udah bicara depan 2.000 orang waktu banjir Januari. Saya katakan kalau drop itu 2,8 meter robo, mati 17.000 orang di Waduk Pluit. Kalau itu mati, kalian bilang kami tidak memperhatikan kalian. Terus ditimbun itu waduk. Nah waktu kita mau pindahkan tidak terima. Waktu saya mau pindahkan, yang mau pindah dia ancam dari yang tidak mau pindah. Siapa bilang tidak ada komunikasi? Mau komunikasi apaan? Kalau anda nuntut tanah negara diganti 3 juta ke Rohimah, apa yang mau didialogin lagi? Kalau anda mau minta bahan sertifikat, saya bilang gimana mau didialogin? Anda gunakan pahamnya komunis, saya paham Pancasila, saya akan ketemu. Tidak ada nyambung ya. Gimana mau ketemu? Minta bagi lahan sama saya bilang tidak ada bagi lahan. Oke. Kalau warga katakan sulit diajak mengerti, bagaimana dengan politisi? Politisi biasa-biasa aja. Gerindra pernah gara-gara kasus fluid itu pernah mengancam akan menarik dukungan. Itu kan cuma oknum, sekali juga takut sama saya tantang dia balik. Belagu banget tuh si Arief Puyono gitu loh. Saya juga nggak kenal yang mana. Belagu banget tuh orang, baru anak hebatnya di mana dia saya bilang. Tapi bawa nama ketua Prabowo. Iya, nyatut nama aja tuh orang. Tantangin nggak ada urusan. Ini dia. Saya kan luar biasa tuh orang ngoceh atas nama Gerindra, atas nama Prabowo. Nah, begini nih Profesor Alsindo seorang Ahok yang apapun lawan terus. Asal merasa benar, asal di jalan yang benar, apapun harus dilawan sama Ahok ya. Ya itu yang kekurangan di pejabat di kita sekarang. Karena terlalu nyaman kan, kita ya takut mati kan semua. Padahal harusnya orang miskin tidak boleh lawan orang kaya. Orang kaya jangan tentang pejabat. Jadi pejabat itu adalah orang yang paling tinggi. Ini saya ingat terus. Ini sudah disampaikan Pak Ahok ketika dia mau maju sebagai calon gubernur pada tahun yang lalu. Ya, Bung Dodi dan Profesor Alsindo, kita istirahat dulu sejenak. Kami mau minum-minum di sini, mau makan-makan. Lebih bangkai dari Pak Ahok. Kembali ke Anda di studio sebentar. Mati dulu. Ya. Ada lagi Bung Dodi? Oke. Ya. Oke, kita masih di ruang kerja Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, Wakil Gubernur Jakarta. Kita akan berbincang-bincang seputar
persoalan-persoalan di Jakarta. Tadi kita sudah membahas tentang KJS, interpelasi, kemudian fluid, dan masih banyak lagi. MRT juga sudah mulai kita singgung sedikit. Pak Ahok, tadi ada pertanyaan dari salah seorang profesional Sindo. Selama ini kebiasaan pejabat itu kalau bisa sulit kenapa harus dipermudah? Ya mungkin udah balik. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Oh. Nah, tapi itu apa? Menyenangkan birokrat di bawahnya? Selama 6-7 bulan saya lihat baik-baik aja. Banyak birokrat yang baik-baik di DKI. Artinya selama ini hambatan untuk mengajak mereka menjadi pelayan masyarakat itu apa? Saya kira tidak ada hambatan lagi. Karena kita gampang ditemuin. Tapi di lantai 3 kita buka, masyarakat bisa mengadu, bisa SMS. Dan biasanya kalau ada persoalan kita harus panggil ke dinasnya untuk selesaikan. Jadi yang paling penting itu akses masyarakat ke kami itu tidak putus. Itu bisa membuat orang yang lapisan menengah ke bawahnya tidak berani macam-macam. Kalau mereka langsung ke pejabat paling tinggi, katakan ke Pak Ahok atau ke Pak Jokowi, apakah ini tidak membuat seolah-olah Pak Ahok dan Pak Jokowi tidak percaya kepada kepala dinas, kemudian kepada pejabat-pejabat yang berhubungan langsung dengan masyarakat? Itu mesti dibalik. Kalau sering kepada kami terus, berarti kami tidak beres, kami ganti. Itu logika kami ganti kami. Oke. Nah, keterbukaan macam itu diterima dengan baik oleh para birokrat. Ada juga yang tidak terima. Nah, waktu kita membuat seleksi promosi terbuka kan ribut. Ya. Berarti itu kan dalam rangka untuk menyeleksi lebih adil kan, supaya kita bisa mengenal orang gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Oke. Ada juga tidak terima kan, tapi lebih baik yang terima juga kok. Ada keunggulan yang diperoleh oleh Pak Ahok dan Pak Jokowi. Katakan jadi media darling. Kemudian juga masyarakat sangat cinta kepada Jokowi dan Ahok. Seolah-olah Jokowi dan Ahok ini kalau ada yang menyalahkan, itu berarti orang yang menyalahkan itu yang salah. Ini plus minusnya gimana? Apakah ini memberi keuntungan semata atau ada kerugiannya juga buat pasangan Jokowi Ahok? Kalau soal itu saya tidak tahu ya untung atau ruginya. Tapi bagi kami yang paling bahaya itu memang kalau kami itu merasa kami selalu benar. Nah justru bagi kami kalau ada kritik, tentu kami ada tim yang mengamati. Kalau masih ada 60% berarti kami putuskan yang benar. Karena walaupun mendukung membabi buta juga, kami kira juga bukan membabi buta juga. Mereka kan memang melihat fakta juga. Kita juga kerja di sini. Yang paling penting bukan itu risikonya. Risiko paling bahaya itu justru kalau ketika kami berpikir kami takut risiko. Karena terlalu nyaman di sini. Nah kalau kami udah takut risiko, kami tidak berani lagi menyatakan kebenaran, tidak berani ngomong apa adanya lagi kan. Karena siapa mau kehilangan jabatan di sini? Kalau kita nyenggol situ sini kan kita bahaya, bisa dijatuhkan orang kalau dipikir-pikir. Artinya Pak Ahok tidak berpikir bahwa saya bekerja ini untuk menyenangkan semua orang, termasuk orang-orang yang nggak suka harus senang. Tidak bisa. Jadi patokan kami bukan taat kepada konstituen, kami taat kepada konstitusi. Ini jelas. Baik, ada juga beberapa kelompok datang marah-marah karena kepentingan dia ditanggapi, dia mengancam, kami tidak akan pilih Anda lagi. Oh sudah ada seperti itu? Ada menyesal kami memilih Anda kan. Nah saya jawab dengan tegas, ingat baik-baik jangan pilih kami kembali. Ada yang menarik tadi. Kami tidak patuh, tidak taat kepada konstituen, tapi kepada konstitusi. Ya. Artinya orang yang pernah memberikan suara tersebut, kalau misalnya mereka berusaha mengajak Jokowi Ahok melenceng dari konstitusi, itu konstituen yang akan ditinggal. Kita tinggal. Kita lebih baik tidak ada yang pilih kami daripada kita hianatin konstitusi. Oke. Keuntungan lain yang saya lihat selama ini, kalau pejabat-pejabat yang dulu, yang lama, kalau mau melakukan gebrakan yang menyangkut rakyat, banyak sekali pikirannya, pertimbangan-pertimbangannya. Jokowi Ahok sebetulnya tidak harus terlalu banyak, karena mereka adalah orang yang didukung oleh banyak orang. Apakah seperti itu? Tidak bisa juga. Kenapa? Karena kami hanya didukung 52,7% kalau dipikirkan. Nanti kan ada hampir 43% orang yang tidak memilih kami. 47% tidak memilih kami. Cukup banyak kalau dipikirkan. Makanya prinsip kami, pengalaman berpolitik kami dari dulu sederhana sekali. Waktu saya jadi bupati juga dari DPRD di Belitung Timur hanya dipilih 92 orang.
waktu jadi bupati hanya 37%. Tapi saya lakukan aja prinsipnya konstitusi. Saya akan mensejahterakan, memenuhi otak, perut, dan dompet warga. Nanti lama-lama yang punya kepentingan pribadi pasti benci sama kita. Ya. Tapi jumlahnya tidak banyak di Republik ini. Dan itu sudah terjadi pada saat ini untuk Iya. Ternyata kan yang tadi tidak memilih kami, yang salah paham terhadap kami kan berbalik sekarang. Jadi mungkin yang tadi menolong kami ingin mendapatkan sesuatu akhirnya kecewa kan? Ya tapi kalau menolong kami tidak ada spesial, ada nolong kami naik untuk bisa mewujudkan keadilan sosial. Nah, dalam mewujudkan keadilan sosial ini kami harus bisa dengan tegas taat kepada konstitusi, dengan pengetahuan yang kami punya untuk mengadministrasi keadilan sosial ini. Nah, tentu yang paling sulit ya harus menjaga keadilan sosial ini sesuai dalam koridor konstitusi. Jadi apapun kami tidak peduli. Kalau Anda tidak mau pilih kami ya jangan pilih. Kalau nyesal ya sudah, Anda nyesal. Kami harus punya kesempatan sampai 2017. Tetapi orang yang tidak memilih kami kan jadi lihat juga. Kalau tidak punya kepentingan ya, dia bisa melihat kami berbeda, kami lakukan tanpa pamrih dan kita tidak membeda-bedakan tim sukses atau tidak. Nah ini juga akan menambah. Pengalaman saya nambah. Waktu saya calon gubernur di Babel yang tadinya Belitung Timur 37%, naik dia 63% daerah itu. Oke, saya kembali merujuk kepada langkah yang diambil oleh kawan-kawan kita di sebelah yang menginterpelasi kemarin. Apakah Anda tidak melihat di belakang? Ya? Apakah Anda tidak melihat bahwa sebenarnya mereka ini sudah lama menunggu saat-saat untuk menunjukkan perlawanan kepada Jokowi Ahok. Begitu ada kasus kecil, katakan ada 16 mengancam bahkan mundur, lalu kemudian itu menjadi sarana mereka untuk memajukan Jokowi Ahok. Makanya kita jemennya gitu. Ya, dia kan nunggu-nunggu kan, nunggunya kelamaan tuh 6 bulan 7 bulan. Kalau mau nyerbu kami itu kemarin masih di Pemprovnya juga masih belum tahu mana kawan mana lawan kan. Nah itu 6 bulan itu Pemprov sudah aman-aman gitu. Sudah solid di dalam. Iya, justru kalau ngomong itu sparring partnernya kita sudah kekurangan kerjaan gitu kan. Dia kalau belakang ada yang segelintir yang macam-macam demen gitu. Kita cari gara-gara demen ada sparring partner. Tapi kalau dilihat upaya mereka untuk melakukan itu kembali kan pasti akan ada. Tidak masalah, selama orang politik kan begitu kan. Dia mau cari sesuatu kan. Tapi ini risiko juga ada. Kalau Anda ternyata salah, ini zaman berbeda dengan zaman dulu. Kami kira tuh banyak politisi tuh belajar politik masih seperti zaman dulu. Zaman dulu tuh tidak ada namanya BlackBerry Broadcast, namanya YouTube, namanya TV. TV aja gitu banyak. Dulu cuma ada RCTI, SCTV, TVRI. TV begitu banyak, terus online begitu banyak, wartawan begitu banyak. Ini zaman udah beda. Dulu langganan GPRS begitu mahal, begitu murah. Jadi hati-hati kalau Anda ngeyel ngaco begitu, selesai Anda dan partai Anda. Jadi kecuali masyarakat memang tidak kritis ya. Jadi sebenarnya ini zaman udah berubah. Jadi tidak bisa lagi pencitraan, tidak bisa tutup-tutupin. Semua orang tahu apa adanya kok. Orang bisa lihat dari mimik muka, dari pernyataan-pernyataan kita. Hampir setiap pernyataan kita orang ikutin. Kita tidak bisa ngelak. Jadi kita mesti konsisten jelas. Ya kalau cuma ngel itu saya sih senang aja. Demen gitu. Biar rame aja setiap hari. Rame, gitu ya. Bagus. Tapi orang politik kan. Iya. Anda bisa memetakan orang-orang yang melakukan itu sebenarnya sudah lama berusaha untuk itu karena ada sesuatu? Karena pengamat sih begitu ya. Saya pikir juga begitu. Jadi memang udah cari-cari nih apa gitu loh untuk dicari kelemahannya kan. Sekarang udah masuk nyerang lagi ke saya. Cuma gara-gara saya dengan PT Askes. Begitu saya bilang PT Askes itu undang-undang loh. Perda kalah. Balik lagi. Ini masanya rumah sakit nggak cukup katanya. Ya udah kan masyarakat bisa ikutin. Iya. Perubahan sekarang udah lebih lunak kok belakang kok. Tadi dia kumpulin orang hanya untuk supaya masyarakat jangan sampai tidak dilayani, rumah sakitnya kurang. Ya kalau gitu ya ngapain lu interpelasi? Makanya saya belagu banget begitu. Oh nanya gaya pakai hak interpelasi gitu loh. Ngapain? Itu yang saya simpulkan tadi, seolah-olah mereka memang menunggu. Ya cuma mau pakai gaya hak interpelasi kan ya maklum lah kan anggota yang terhormat kan begitu kan. Dia kira dia punya hak kan. Ya saya sih biasa-biasa aja. Saya juga pernah di DPR, dia pernah di DPR. Ya saya udah tahu lah kelakuan orang namanya dewan-dewan gimana, udah tahu lah saya lah.
ngerti rasanya gitu loh. Cara Anda dan Pak Jokowi menyikapi serangan-serangan seperti itu menunjukkan apa? Apakah karena kematangan berpolitik atau karena yakin masyarakat masih mendukung? Kami tidak berpikir soal masyarakat dukung tidak dukung ya. Kami cuma yakin kalau kita tetap taat kepada konstitusi, mengusahakan penuhnya otak, perut dan dompet warga, orang akan dukung yang waras ya. Kecuali yang memang ada sentimen gitu loh. Apa salahnya gitu loh kita nolong orang gitu kan? Ya kami nggak pernah takut. Oke, baik. Ya, Bung Dodi dan Profesor Sindo, kita istirahat kembali karena udah 8:30. Nanti kita akan kembali lagi. Karena Pak Ahok masih punya waktu untuk kita jam 9 baru rapat dengan Pak Jokowi. Kembali ke Anda. Iya, Bung Dodi, kalau Anda ada di sini seru sekali. Setiap break kita sangat seru sekali di sini. Nah. Boleh. Selamat pagi Pak Hairul. Waalaikumsalam. Langsung ke Pak Ahok. Pak Ahok mendengar Anda sekarang. Oke. Langsung pertanyaannya Pak. Oke. Baik. Oke. Pak Hairul, pertanyaannya? Oke, baik. Ternyata itu adalah menunjukkan dukungan kepada Jokowi Ahok untuk jalan terus sepanjang itu untuk masyarakat. Ada yang lain, Bung Dodi? Ya, ada yang lain? Ya, itu tadi cerita kita Bung Doni ketika break. Ternyata Pak Ahok ini sering lupa bahwa dia wakil gubernur. Kecuali dia sedang di kantor, baru dia ingat dia wakil gubernur. Kalau keluar dari kantor dia udah lupa. Udah jadi rakyat biasa lagi. Oke. Baik, oke. Oke. Baik, Bung Dori, kita minta Pak Ahok menjawab yang usul yang terakhir, boleh? Oke, gimana Pak Ahok? Ini salah satu usul mengatasi kemacetan atau ada yang lain untuk mengatasi kemacetan ini? Ya memang banyak ya, kita ada 22 kajian soal kemacetan ini sebetulnya. Tapi semua bermuara ke soal transportasi massal. Makanya tahun ini kita mau usahakan menambah 1.000 bus sedang dan 1.000 bus Transjakarta. Nah kita juga akan membangun banyak rumah susun, termasuk kita lagi merencanakan
relokasi sekolah-sekolah digabung. Kami ada 1.700 lokasi sekolah. Kalau itu bisa dapatkan 100 lokasi, termasuk ada 97 pasar yang perlu kita rehab. Ya di atasnya kita membangun rumah susun. Ya kita akan menyediakan termasuk tanah dari Gatot Subroto rumah apartemen harga sewa per bulan seperti kos di tengah kota. Sehingga pada profesional muda yang bawa mobil ini dia akan memilih menyewa di tengah, hitung bulanan. Karena tidak mungkin ada orang mau nyewain apartemen 3 juta per bulan misalnya gitu kan di tengah kota. Nah ini akan mengurangi mobil yang masuk. Kami juga sudah kerjasama dengan beberapa pemilik mall seperti Bekasi, Mega Mall Bekasi. Jadi mobilnya langsung Transjakarta dari sana masuk sampai Tugu, Duku Atas dan Tanah Abang. ATPB yang diresmikan kemarin. Iya. Jadi kita mulai kerjasama seperti itu. Ya kita ingin menambah jumlahnya. Karena kalau selama jumlah tidak cukup, selalu jalan-jalan di busway didudukin orang. Oke. Artinya ketika ATPB sudah cukup, bus diremajakan, busway ditambah, nanti suatu saat pemerintah Jakarta akan menahan laju kendaraan masuk ke kota Jakarta. Iya. Kami akan lakukan dengan ERP. ERP, oke. Jadi prinsipnya itu ini mengadministrasi keadilan sosial tadi. Jadi kalau ada orang mampu, dia mampu bayar 100.000 mau nikmatin mobil pribadi, silakan masuk Jakarta. Jadi kalau Anda tidak mampu, Anda naik bus yang enak. Anda bisa siapkan bus eksekutif. Begitu Anda masuk ke busway, Anda bebas naik Transjakarta. Kami subsidi di situ. Jadi uang di Transjakarta, Anda kalau punya bus, misalnya bus perusahaan nanti misalnya, Anda ngangkut pegawai sampai ke halte Transjakarta, mungkin Anda sudah tidak perlu bayar nanti misalnya. Nyambung Naik kereta api juga sama. Oke. Nah, tapi untuk yang mampu kami akan kenakan ERP. ERP. Nah, kalau 100.000 masih padat juga, ya mohon maaf kami naikkan 200.000. Kira-kira begitu aja. Sampai Anda merasa ya sudah, saya tidak tahan lagi di mobil, mesti ditaruh ini kan. Nah, kita juga kerjasama dengan Park and Ride beberapa mall. Seperti Mall Bekasi itu hanya bayar Rp5.000 sampai jam 6 sore. Jadi nanti kalau mall yang semua kerjasama orang bisa parkirkan mobilnya. Oh jadi parkirnya tidak lagi jam-jaman ya, tapi parkir. Nah, apa biaya yang lainnya disubsidi oleh Pemda atau enggak? Mereka yang mall juga untung kan. Jadi kita kerjasama saling. Dia hari biasa juga sepi. Nah seperti di Ragunan kan sudah cukup baik kami. Kami lagi mau kerjasama lagi untuk bisa buat parkir sampai 5.000 mobil. Nah sambil menunggu MRT, Lebak Bulus kan butuh bisa sampai 5 tahunan kan. Nah itu masih lama lah cerita itu kan. Tapi yang langsung terasa itu nanti Transjakarta. Transjakarta yang rencananya menambah 1.000. Iya, kita bisa bayangkan 8 tahun Transjakarta jumlah tidak sampai 600. Itu pun dan nambah dikit-dikit dan rusak. Jadi kita akan perpanjang halte, menambah jumlah Transjakarta. Nah kita harap kalau bisa itu 3-5 menit bisa tercapai. Jadi tiap 3-5 menit kita pasang GPS, masyarakat bisa lihat bus berikutnya jam berapa. Nah kita udah sampai cukup, kita perbaiki yang lama, kita akan jalankan 24 jam Transjakarta. Hanya yang malam mungkin per setengah jam nanti. Bagaimana dengan penataan parkir? Parkir juga kan salah satu penyebab. Ya parkir juga kami mulai tegakkan sekarang. Yang parkir liar kami mulai berantas. Kita sudah tugaskan minggu lalu kepada Dinas Perhubungan kerjasama dengan polisi, Skogat, Garnisun, dan bahkan Kopassus. Jadi yang hitungan parkir itu cukup di dalam gedung, orang tidak mau lakukan karena premanisme. Terus pedagang kaki lima juga cukup di pasar, jadi dia tidak mau, dia mau keluar. Nah ini mesti tegas. Nah per parkiran kita akan menerapkan sistem zonasi nanti. Jadi nanti parkir on street dan off street sama. Malah di on street lebih mahal. Sehingga orang kan masuk ke gedung. Lalu kan sistem zonasi semakin ke tengah, ke daerah Monas, Sudirman Tamrin ini, parkirnya lebih mahal. Makin keluar makin murah, sehingga orang akan melepaskan mobilnya untuk naik ke Jakarta. Iya, dia bawa mobil di pinggiran seperti itu. Bahkan ride seperti di Ragunan, kemudian kita disiapkan seperti itu. Tapi kalau saya lihat di depan ini justru banyak parkir on street nih, mobil gubernuran, mobil DPRD, Monas, itu nanti pindah kemana? Kan di dalam itu, udah di dalam. Udah di dalam ya, nggak ada lagi yang di jalan. Kan harus parkir di IRT. Di IRT. Oke. Anda nggak khawatir? Masanya saya pun tidak tahu singkatan IRT itu apa. Apa? Saya tidak tahu. Saya tanya ajudan semua tidak tahu. Parkirnya IRT aja katanya. Iya. IRT Monas. Waduh, saya juga nggak tahu lah udahlah. Bilangnya parkir IRT aja. Oke. Ini waktu kita semakin sempit, Pak Ahok. Ada tadi dari Veronica Kaban melalui Twitter. Bagaimana Anda mengharmonikan hubungan Anda dengan Pak Jokowi? Apakah yang dilakukan selama ini?
Pak Jokowi banyak di luar belusukan, kemudian Pak Ahok banyak di kantor bekerja, itu sudah merupakan yang terbaik untuk Dwi Tunggal ini. Saya sangat bersyukur dengan Pak Jokowi ya, karena dari waktu kampanye pun beliau selalu ditanya orang bagaimana pembagian tugas. Beliau katakan orang bagi tugas saja kok, wakil mau 90% juga saya kasih asal beres. Itu betul-betul beliau pegang prinsip itu. Jadi ya saya juga harus tahu diri, saya kan wakil kan, bukan gubernur gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Semua yang beliau ingin lakukan saya bantu. Saya seperti memasang saya, sikap saya, hati saya itu seperti staf pribadi beliau. Saya tidak pernah membayangkan saya wakil gubernur sepaket dengan beliau. Jadi itu mungkin faktor itu. Jadi saya betul-betul menyetel perasaan saya, pikiran saya sebagai staf untuk menolong, menyukseskan Pak Jokowi sebagai gubernur DKI. Jadi semua, dan beliau juga kasih saya kebebasan. Kalau beliau ada tamu manapun, saya tinggal masuk aja ke ruangannya, tidak pakai protokoler. Dan beliau juga kasih saya kebebasan, begitu saya tahu maksud beliau seperti apa. Hampir semua rapat ya saya putuskan, kecuali hal-hal yang memang harus rapat bersama dibawa di dalam rapat pimpinan. Tidak mesti koordinasi dulu sebelum mengambil keputusan itu? Karena saya sudah tahu, kalau yang saya masih ragu, saya akan telepon beliau. Atau beliau di lapangan pun ketemu masalah di lapangan, beliau juga telepon ke saya untuk kita diskusikan bersama. Dan kami juga semua rapat ini ada notulennya, bahkan kita ada videonya. Jadi kalau beliau pengen tahu lebih dalam, ada timnya bisa pelajari. Dan kami juga sebelum rapat, kami sering sekali masuk rapat dulu. Ini tidak pernah diatur atau diagendakan, ya kita masuk saja, kita diskusikan. Terus kalau beliau lagi kosong, beliau bisa panggil. Yang saya tidak cocok dengan beliau cuma satu saja, soal jam makan saja. Kenapa? Beliau tahan sampai sore baru makan. Saya jam 12, makanya saya sering menyusun rapat itu sambil makan siang. Supaya ada alasan sama beliau untuk kabur gitu. Kalau tidak ada rapat bisa tidak makan siang sih. Oke, belajar dari pengalaman beberapa pasangan gubernur, yang wakil gubernur yang kemudian pecah lalu kemudian maju sendiri-sendiri. Taktik Anda, kiat Anda untuk menjaga itu terus jalan sampai 2017. Makanya saya tidak pernah menaruh hati saya, pikiran saya sebagai satu paket wakil beliau. Saya menaruh saya sebagai staf pribadi yang membantu beliau. Jadi ini penting, sikap. Beliau juga bisa baca dari muka saya, dari sikap saya, apakah saya merasa sepaket atau sebagai staf saja. Nah, saya menaruh saya sebagai staf beliau. Jadi ini penting. Jadi tidak mungkin ribut kita. Orang staf kok. Kita kalau staf kan menghadap beras kasihan kebaikan muka bos kira-kira gitu kan. Kalau kita sepaket, bisa berantem. Mudah-mudahan lancar terus. Jadi nanti kalau di impeachment sama DPRD langsung sama-sama maju 2014. Oke, Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, terima kasih waktunya sudah mengganggu rapat Anda selama hampir 2 jam ini menunggu kami di sini. Oke, untuk Anda Profesional Sindo yang sudah ikut berbagi dengan kami di sini, terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Dodi. Silakan Bung Dodi. Ya.